Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuteacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini membahas lagi tentang soal dan pembahasan TIU yang analogi, dan ini adalah part 2-nya. Oke, sebelum lanjut ke soalnya, silahkan kalian siapkan buku dan ballpoint. Nanti bisa dijawab nanti kalian betul berapa dan salah berapa, supaya nanti tahu kira-kira skor kalian berapa. Oke, lanjut langsung saja kita bahas di soal yang pertama. Loteng tangga, A. Kereta rel, B. Pohon akar, C. Kepala kaki, D. Kamar pintu, E. Sungai jembatan. Oke, silakan kalian jawab dulu. Jadi, loteng ini memiliki tangga. Dan yang analoginya sama dengan pertanyaannya adalah kamar ya. Jadi, kamar itu memiliki pintu. Oke, lanjut soal yang kedua. Undang-undang revisi rumah, A. Regresi, B. Reparasi, C. Restorasi, D. Renovasi, E. Reformasi. Oke, silakan teman-teman jawab dulu. Oke, jadi undang-undang yang dirubah. Jadi, undang-undang yang dirubah dimaknai dengan revisi. Jadi, kalau rumah dirubah itu dimaknai dengan renovasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Insting naluri, A. Relatif hampir, B. Inspirasi ilham, C. Instruksi instruktur, D. Remang gelap, E. Intervensi sanggahan. Silakan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi sinonim dari insting ya. Sinonim atau persamaan kata dari insting itu adalah naluri. Jadi kita cari persamaan kata yang lain di pilihan jawaban A sampai E, dan yang memiliki arti sinonim adalah inspirasi berarti ilham. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Api lidah, A. Pohon rambut, B. Roda jari, C. Pantai bibir, D. Angina kulit, E. Air mata. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi lidah api itu merupakan pucuk api ya. Jadi lidah api ini merupakan pucuk api. Jadi sinonimnya lidah api itu adalah pucuk api. Dan untuk analoginya dari pertanyaan ini adalah C ya, bibir pantai. Ya, lidah api, bibir pantai. Jadi bibir pantai ini tepian daratan yang terletak di ujung perairan ya. Ujung pucuk. Jadi ini beranalogi seperti itu. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Cakram bundar, A. Koin pipih, B. Kertas tipis, C. Kartu peta, D. Lingkaran bulat, E. Tabung silinder. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi cakram ini bentuknya adalah bundar ya. Kita cari persamaannya atau analoginya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Tabung itu bentuknya adalah silinder.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Titik-titik gigi sama dengan iga titik-titik. Oke, yang A, geraham tulang, B, gusi tengkorak, C, kram kesleo, D, urat tulang, E, liur lidah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi geraham itu adalah salah satu jenis gigi, dan untuk iga adalah salah satu jenis tulang, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, next pertanyaan nomor 7. Sinyal titik-titik sama dengan titik-titik kamera. A, udara blitz, B, frekuensi foto, C, antena gambar, D, gelombang cahaya, E, radio pemandangan. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi antena itu kan menghasilkan sinyal ya. Hasilnya adalah sinyal, dan untuk kamera hasilnya adalah gambar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next pertanyaan nomor 8. Kunyit kuning kesumba, A, hijau, B, hitam, C, merah, D, biru, E, jingga. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi kunyit ini warnanya kuning. Kalau kesumba warnanya merah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Mobil, bensin, pelari, A, makanan, B, sepatu, C, kaos, D, lintasan, E, kaos kaki. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi untuk dapat berjalan, mobil itu membutuhkan bensin ya. Mobil butuh bensin. Dan untuk pelari butuhnya adalah makanan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next pertanyaan nomor 10. Dingin, selimut, hujan, A, air, B, payung, C, dingin, D, basah, E, jaket. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi kalau kedinginan biasanya menggunakan selimut ya. Kalau hujan yang dibawa adalah payung, yang digunakan adalah payung ya. Jadi jawabannya adalah yang B, payung. Oke, next pertanyaan nomor 11. Semir sepatu, sikat, A, kuku, B, rambut, C, televisi, D, gigi, E, pipi. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi yang disemir itu adalah sepatu, yang disikat adalah gigi ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Cukup jelas ya. Pertanyaannya ini lumayan mudah. Oke, next pertanyaan nomor 12. Kepala pusing, perut, A, batuk, B, pilek, C, gemuk, D, langsing, E, mules. Oke, silakan dijawab teman-teman semuanya. Jadi kepala itu bisa sakit pusing ya. Kalau perut bisa mules. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, next pertanyaan nomor 13. Bugil pakaian, gundul, A, botak, B,
kepala, C. pakaian, D. cukur, E. rambut. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi misalkan bugil ini berarti tanpa pakaian ya. Tanpa pakaian. Nah, kalau gundul berarti tanpa rambut. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next pertanyaan nomor 14. Kayu, pohon, emas, A. tambang, B. perhiasan, C. mahal, D. perak, E. logam. Oke, silakan dijawab teman-teman semuanya. Oke, jadi kayu ini berasal dari pohon ya. Kayu berasal dari pohon. Nah, emas ini asalnya dari mana? Emas asalnya dari tambang ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next pertanyaan nomor 15. Saya, kami, dia, A. kamu, B. mereka, C. Anda, D. kita, E. aku. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi saya itu adalah kami ya. Dia berarti adalah mereka. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next pertanyaan nomor 16. Kumis kucing, belalai, A. ular, B. harimau, C. singa, D. gajah, E. gading. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Baik, jadi kumis itu kucing ya. Kucing kan punya kumis. Yang punya belalai adalah gajah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 17. Cedera kaki, A. benturan olahraga, B. jerawat wajah, C. mimisan hidung, D. wajah cantik, E. perban luka. Baik, silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi cedera ini karena benturan di kaki. Ya. Jadi kita cari yang analoginya sama. Jadi mimisan ini karena benturan di hidung. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next pertanyaan nomor 18. Besi lebur, A. air membeku, B. kapur barus menyublim, C. es cair, D. kayu arang, E. padat batu. Oke, silahkan dijawab dulu. Oke, jadi besi ini dipanaskan hingga lebur ya. Jadi es dipanaskan hingga cair. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next pertanyaan nomor 19. Sengketa pengadilan, A. pencuri penjara, B. jaksa hakim, C. kuliah kampus, D. rumah perpustakaan, E. baju pakaian. Oke, silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi sengketa ini diselesaikannya itu di pengadilan ya. Dan untuk kuliah diselesaikannya adalah di kampus. Tuh, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, next pertanyaan nomor 20. Sawah petani, A. kebun sayuran, B. perang tentara, C. gandum roti, D. sawah ladang, E. konstruksi arsitek.
Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi sawah ini digarap oleh petani ya. Digarapnya itu oleh petani, dan yang analoginya sama adalah konstruksi oleh arsitek ya, digarapnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next pertanyaan nomor 21. Sinyal radio: A. Peluru meriam, B. Gawang kiper, C. Koruptor jaksa, D. Cahaya obor, E. Gelap malam. Oke, silahkan dijawab terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, jadi sinyal ini dipancarkan radio ya. Jadi yang analoginya sama adalah cahaya ya. Cahaya ini dipancarkan oleh obor. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next pertanyaan nomor 22. Sepatu kaos kaki: A. Pena tinta, B. Mesin oli, C. Baju celana, D. Baju pakaian, E. Buku sampul. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi untuk kaos kaki ini untuk mengurangi gesekan pada sepatu ya. Untuk mengurangi gesekan pada sepatu, dan yang analoginya sama adalah oli ya. Jadi oli ini untuk mengurangi gesekan pada mesin. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 23. Lapar makan: A. Haus air, B. Selimut dingin, C. Kotor mandi, D. Gosok gigi, E. Istirahat kantuk. Oke, silahkan dijawab dulu. Oke, jadi jika lapar itu harus makan ya. Dan untuk yang analoginya sama adalah jika kotor ya mandi ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 24. Mobil bensin: A. Dayung perahu, B. Busur anak panah, C. Dompet uang, D. Saku celana, E. Tanaman pupuk. Oke, silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi mobil ini kan perlu bensin ya. Perlu bensin, dan yang analoginya sama adalah tanaman ya. Jadi tanaman itu perlu pupuk. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, pertanyaan nomor 25. Kuli tinta warta: A. Televisi gosip, B. Warta berita, C. Koran majalah, D. Jurnalis cerita, E. Bacaan berita. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi ini kuli tinta ini sinonim ya. Sinonimnya itu adalah warta. Dan kita cari di opsi A sampai E, yang merupakan sinonim adalah yang B ya. Jadi sinonimnya dari warta itu adalah berita. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 26. Bata tanah liat: A. Batu pasir, B. Tembikar keramik, C. Batu kerikil, D. Beton semen, E. Bunga buah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi bata ini terbuat dari tanah liat ya, atau dibuat dari tanah liat, dan yang analoginya sama adalah beton dibuat dari semen ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next pertanyaan nomor 27.
kosong hampa, A. cair encer, B. siang malam, C. pagi siang, D. angin panas, E. ubi akar. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 27. Jadi untuk kosong itu nama lainnya adalah hampa ya. Jadi persamaannya kita cari analoginya di opsi A sampai E. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi cair ini sama dengan encer, atau nama lainnya cair itu adalah encer. Oke, next pertanyaan nomor 28. Uang tabung, A. suara dengar, B. jantung berdebar, C. simpan uang, D. paras cantik, E. wajah tampan. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 28. Oke, jadi jika ada uang itu kita tabung, jika ada suara kita dengar. Jadi jawabannya adalah yang A ya, sesuai dengan analogi pertanyaannya. Oke, next pertanyaan nomor 29. Pikiran otak, A. buku printer, B. kata-kata lisan, C. komputer ketikan, D. awan langit, E. langit biru. Oke, silahkan dijawab dulu. Oke, jadi pikiran ini dihasilkan oleh otak ya. Pikiran dihasilkan oleh otak. Dan kata-kata dihasilkan secara lisan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next pertanyaan nomor 30. Gempa Richter, A. suhu Fahrenheit, B. ombak kenot, C. jarak dinamo, D. banjir air, E. udara oksigen. Silahkan dijawab dulu untuk nomor 30. Oke, jadi satuan ukuran untuk mengukur gempa ini adalah Richter ya. Dan untuk jawabannya adalah satuan ukuran untuk mengukur suhu itu adalah Fahrenheit ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, pertanyaan nomor 31. Gading gajah, A. taring macan, B. gigi singa, C. bulu kambing, D. kuping kelinci, E. kulit ular. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi gading ini adalah benda yang paling diburu dari gajah karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Ekonomisnya itu tinggi. Jadi untuk analoginya adalah kulit ular ya. Jadi kan untuk kulit itu benda yang paling diburu dari seekor ular karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi juga tuh ya. Oke, selanjutnya soal nomor 32. Bodoh idiot, A. pintar pandai, B. pandai jenius, C. cerdas dungu, D. dungu cerdas, E. jenius cerdas. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 32. Oke, jadi bodoh ini sangat bodoh, disebutnya itu adalah idiot ya. Kita cari untuk persamaannya atau analoginya. Jadi untuk pandai ini, jika sangat pandai itu namanya jenius ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya adalah nomor 33.
murid buku perpustakaan, A. orang tua anak ibu, B. anak kelereng rumah, C. anak bermain boneka, D. nasabah uang bank, E. pembeli makanan gudang. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 33. Oke, jadi murid ini pinjam buku di perpustakaan ya. Yang analoginya sama adalah yang D ya. Jadi nasabah meminjam uang di bank. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 34. Tukang gergaji palu, A. dokter obat stetoskop, B. penulis kuah cat, C. montir obeng tang, D. cat kanvas pelukis, E. penari topi selendang. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 34. Oke, jadi analoginya adalah tukang ini memerlukan gergaji dan palu ya. Dan untuk analogi yang sama adalah montir ini memerlukan obeng dan tang. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, pertanyaan nomor 35. Siswa belajar, A. santri garam, B. ilmuwan meneliti, C. karyawan bekerja, D. ayah ibu, E. guru murid. Baik, silakan dijawab dulu teman-teman untuk pertanyaan terakhir nomor 35. Oke, jadi siswa ini tugas utamanya adalah belajar ya. Tugas utamanya belajar. Dan yang analoginya sama adalah ilmuwan ya. Jadi ilmuwan ini tugas utamanya adalah meneliti. Jadi jawabannya adalah B. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time and bye-bye. Silahkan cek di playlist untuk materi TWK, soal TWK dan TIU, materi TIU, soal TIU dan sebagainya.